Gini dong Pak, akhirnya Bapak harus buka suara. Ya, berarti yang itu atau itu adalah memang Bapak yang direkomendasikan untuk sekolah perwira dan menjadi Kapolsek. Saya harap Bapak tidak hanya bungkam dan menutup kasus ini secara tidak langsung. Saya tahu Bapak akan dilema antara memilih sesuatu dan buah hati. Jangan membuat kami lebih sakit. Udah bapaknya Eki ya, yang itu yang polisi itu ya, dia kan sebenarnya ngerti. Harusnya dia membuka dan membantu, jangan takut-takut Pak. Saya sendiri coba untuk menghubungi ya, tapi kan tidak direspon. Ada tim-tim kita lain juga coba menghubungi, tidak direspon ya. Bapak tidak mau kontak kami, padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Saya juga begitu. Kenapa Pak Rudi ini takut, ya kan? Takut kehilangan jabatan. Jangan takut Pak Rudi. Polisi, coba saya hanya menghimbau saja, jangan memalukan institusi dan jadikanlah kewibawaan Anda untuk sebuah prestasi yang memang gemilang, yang bagus, yang patut dicontoh. Jangan cuma supaya netizen berhenti menghujat. Guys, ayah dari almarhum Eki yang juga merupakan korban bersama Vina Cirebon menjadi tanda tanya dan kecurigaan netizen karena tidak mau bekerja sama dengan kuasa hukum Vina dan Hotman Paris untuk menguak kasus Vina Cirebon yang belum tuntas. Berikut informasinya. Gini dong Pak, akhirnya Bapak harus buka suara. Ya, berarti yang itu atau itu adalah memang Bapak yang direkomendasikan untuk sekolah perwira dan menjadi Kapolsek. Saya harap Bapak tidak hanya bungkam dan menutup kasus ini secara tidak langsung. Saya tahu Bapak akan dilema antara memilih sesuatu dan buah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan pada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudial atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk melakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun. Saya berupaya untuk sabar. Dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Tidak hanya bungkam dan menutup kasus ini secara tidak langsung. Saya tahu Bapak akan dilema antara memilih sesuatu dan buah hati. Nah, kakak ini mengatakan agar orang tua dari Eki ini tidak bungkam, tidak memilih diam dan menutup kasus ini begitu saja. Namun ayo bersama Hotman Paris dan pengacara Vina juga bekerja sama bersama-sama untuk memecahkan dan menuntaskan kasus ini dan agar gitu loh kedua korban baik itu anak dari bapak ini Eki maupun almarhumah Vina itu mendapatkan hukuman bagi pelaku yang sampai saat ini masih ada 3 DPO yang belum ditangkap. Namun ayahnya Eki ini ingin untuk seakan menutup kasus ini dan banyak yang bereaksi seperti itu. Johnson, yang menarik dari pernyataan Anda, kasus ini berusaha ditutup-tutupi. Menurut Anda apa alasannya? Ya banyak hal ya kan, termasuk juga saya kira itu sikap dari dengan segala rasa hormat saya pada bapaknya Eki ya, yang itu yang polisi itu ya, dia kan sebenarnya ngerti. Harusnya dia membuka dan membantu, jangan takut-takut Pak. Karena ini tuntutannya tuntutan bukan cuma bapak saja sebagai korban dan juga keluarga Vina, tapi masyarakat dan penegak hukum kita semua juga menginginkan fakta-fakta ini terungkap dan rasa keadilan berdiri tegak. Sementara taruhannya ini adalah institusi kepolisian, ya, dan proses penegakan hukum kita untuk mendapatkan rasa keadilan. Sementara
kasusnya sudah berkembang ya seperti yang Bapak rasakan di dunia maya dan dunia goib gitu loh. Karena ini ada soal-soal orang kesurupan dan lain sebagainya yang sudah Guys, di sini penasihat IPW melihat ada keanehan sikap dari kesedihan bapaknya Eki dan meminta agar jangan ada yang ditutup-tutupi karena ini kasusnya sudah dikategorikan kasus yang besar, apalagi sudah viral. Netizen juga ikut mengawal kasus ini. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi seperti itu karena masih ada lagi 3 DPO yang belum ditemukan nih. Jadi kita harap semoga bapaknya Eki bisa bekerja sama dengan pengacaranya Vina ataupun Hotman Paris yang seperti diinformasikan Hotman Paris telah menginfokan atau WhatsApp gitulah orang tuanya Eki, namun belum ditanggapi seperti itu. Nah, begini tanggapan dari Mbak Putri yang merupakan kuasa hukum dari keluarganya almarhum Vina memberikan tanggapan mengenai ayahnya Eki. Tadi udah kita bahas sedikit, katanya ayahnya Eki nggak merespon chat ya sampai saat ini. Itu sudah seberapa banyak sih mungkin usaha kalian untuk hubungi orang tuanya Eki? Saya sendiri coba untuk menghubungi ya, tapi kan tidak direspon. Ada tim-tim kita yang juga coba menghubungi, juga tidak direspon. Ya tentunya kami juga pasti ada pertanyaan kenapa, kan seperti yang Pak Otman sampaikan ya. Tapi ya itu haknya mereka, haknya Pak Rudiana untuk tidak merespon kami. Mungkin beliau punya pilihan lain, mungkin beliau punya lawyer sendiri. Ya kita nggak bisa mengatakan itu kenapa gitu. Itu haknya dia lah. Dia nggak mau dengan kita, pasti kita mau paksa. Gitu. Dan di sini Mbak Putri yang merupakan pengacara dari keluarga almarhum Vina telah memberikan tanggapan dan memang betul adanya saat dihubungi oleh Mbak Vina langsung dan juga timnya dan sama-sama tidak direspon oleh ayahnya Eki. Nah, di sini Mbak Putri beranggapan mungkin ayahnya Eki sudah punya pengacara atau lawyer sendiri sehingga mungkin mempunyai hak masing-masing juga dan tidak bisa dipaksa seperti itu. Tidak mau kontak kami, padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Guys, assalamualaikum, izin stit ya kan. Nah, memang betul Bang Hotman, tengok Bang Hotman udah capek, apalagi kita ya neti capek kali kita ya kan. Nah, pertanyaan saya juga begitu, kenapa Pak Rudi ini takut ya kan, takut kehilangan jabatan. Nah, jangan takut Pak Rudi kada kehilangan anak ya kan, apalagi kalau jabatan masih kecil. Nah, Bunda juga bertanya, kasus yang kayak si Egi sama Epi, dari segi nama berbeda, status ekonomi, fisik berbeda. Jangan kita salah tangkap, mentang-mentang dia miskin, tak ada, jadi dikorbankan jadi kambing hitam. Itu loh pertanyaan saya. Kasihan, jadi salam waras lah, puyeng. Nah, di sini ibu ini meminta kepada ayahnya Eki, ayolah buka suara dan jangan seakan-akan telah menutup kasus ini begitu saja. Apalagi mungkin ditakutkan jabatannya yang sekarang takut disingkirkan atau gimana, karena memang digadang-gadang ada backingan yang lebih kuat ya dari salah satu pelaku. Takutnya nanti jabatan dari ayahnya Eki ini tersingkirkan. Jadi jangan takut-takut lah gitu yang dikatakan oleh netizen ini, karena bukan hanya Hotman Paris loh yang sekelas pengacara kondang yang banyak membantu kasus-kasus di luar sana, juga dikawal netizen gitu loh. Jadi tenang aja, ayahnya Eki bakal dibantu oleh Hotman Paris, terus juga dikawal oleh netizen. Insya Allah baik-baik saja kalau mau mengungkap kasus ini kembali dan mungkin sekiranya tidak bakal kehilangan jabatan seperti itu. Aku ajak kalian semua berpikir, semua masyarakat yang ada di Indonesia, netizen yang selalu mengikuti kasus si Vina sebelum 7 hari ini, ku ajari semua pejabat-pejabat, semuanya kalian, pengacara-pengacara, semua kalian lah, yang belajar hukum, yang semuanya kalian, yang punya KTP kalian, KTP elektronik Indonesia. Si Peggy udah didapat Kapolda di Jawa Barat, di Cirebon pada saat dia kuli bangunan. Ini ya, selama 8 tahun dia berkeliaran. Berapa setoran dia kasih ke baju coklat selama 8 tahun? Supaya dia bisa berkeliaran.
Kutanya sama kalian, pantas kasih Peggy, si kuli bangunan alias si tukang bakso bisa ngasih setoran sama baju coklat? Nggak pantas kan? Artinya biar ku sadarkan kalian itu nggak benar. Yang ditangkap si Pak Kapolda itu nggak benar. Kalau si Peggy yang asli dia pasti kasih setoran setiap bulan. Amplop kuning, setor sama baju coklat. Supaya Nah, ibu ini mengatakan bahwasanya memang adanya kesalahangkapan atas nama Peggy di Bandung tersebut. Kalau memang Peggy yang selama ini pelaku utama pembunuhan Vina itu adalah yang di Bandung, yang kuli bangunan, tentunya tidak segampang itu dia bisa kabur bertahun-tahun, bahkan sudah sampai 8 tahun. Sedangkan dia tidak punya power atau kuasa gitu loh, hanya seorang kuli Bandung. Nggak mungkin dong gitu loh. Nah, ibu ini mengatakan berarti memang itu salah tangkap dan bukan itu orang pelaku sebenarnya. Bisa aja itu peran pengganti atau orang yang untuk meredam berita ini agar tidak dikulik terus seperti itu. Padahal ya kenyataannya juga dari ciri-ciri juga sama-sama tidak ada kemiripan. Dari rambut, dari umur, juga dari face gitu ya, dari look itu jauh berbeda dengan Egy yang sedang dicari yang merupakan DPO tersebut. Nah, ibu ini mengatakan itu bukan Egy yang asli. Kalau emang Egy yang asli itu adalah seorang buruh bangunan, gak mungkin dia bisa bebas dan kabur selama 8 tahun, sedangkan dia hanya seorang buruh bangunan. Masuk akal juga sih ya bisa berkeliaran, gembira ria, berpesta pora, berjoget ria. Ini gue kasih tahu rahasianya. Kenapa netizen 90% nggak percaya kalau si Peggy yang didapat si Polda Jawa Barat itu nggak benar? Ya iyalah Pak, nggak mungkin 8 tahun dia bisa berkeliaran tanpa setoran. Si tukang bakso. Kasus Vina bikin puyeng banget ya, adanya anak petinggi lagi nih kan tukang bangunan itu yang diciduk. Lah kalau dibilang tukang bangunan ilok nyampe 8 tahun kagak ketangkep-tangkep. Betul juga. Bingung lah, kasian kalau misalkan dia bukan pelaku, kasian banget kan, jadi di penjara kagak salah. Kalau emang dia pelaku mah ya alhamdulillah ketangkep itu, cuma kan nggak sesuai banget itu. Anak geng motor katanya anak pejabat lah, anak polisi lah, apalah. Begini kan tukang bangunan, coba deh lebih teliti lagi ya buat menyelidiki. Ya guys, jadi makin banyak yang sekarang speak up dan memberikan tanggapan bahwasanya Egy yang ditangkap di Bandung itu bukan Egy yang asli. Sudah fix itu, banyak yang tidak percaya. Dia hanya kambing hitam, apalagi dia sudah memberikan informasi juga melalui ibunya, saya hanya korban dari orang berpangkat seperti itu. Sedih gak sih guys kalau memang bukan dia pelakunya, dia hanya orang miskin buruh bangunan, terus dia dijadikan korban untuk tumbal untuk melindungi Egy yang asli. Sumpah miris banget sih ya kalau gitu ya. Disinyalir katanya salah tangkap lagi tuh yang kemarin DPO. Kok bisa ya polisi? Aku bingung deh. Apa coba bahan pertimbangannya sampai bisa salah tangkap lagi? Ini disinyalir ya guys, karena dilihat dari ciri-ciri fisiknya aja sudah sangat-sangat berbeda. Nah, padahal yang paling menonjol adalah namanya lubang telinga ini yang besar sekali gitu ya. Harusnya itu menjadi bahan acuannya polisi untuk menangkap seseorang gitu loh, karena fisik itu kan sangat menentukan gitu untuk penangkapan gitu ya. Aduh, bingung saya. Apalagi ini hanya seorang, maaf ya, kuli bangunan gitu loh. Harusnya ya apa sih yang harus ditutup-tutupin, atau malah justru ada yang lebih ditutupin sama polisi tersebut hanya karena orangnya atau anaknya dari seseorang yang luar biasa gitu. Waduh, kacau. Ya sudahlah, ini urusannya polisi. Coba saya hanya menghimbau saja, jangan memalukan institusi dan jadikanlah kewibawaan Anda untuk sebuah prestasi yang memang gemilang, yang bagus, yang patut dicontoh. Jangan cuma supaya netizen berhenti menghujat atau berhenti berbicara, Anda malah justru menangkap salah orang, kan nggak? Ya guys, itulah tanggapan dari dokter ini, meminta agar polisi jangan sampai hanya untuk menstop netizen
yang sekarang ini bereaksi, berbagai macam reaksi netizen dan meminta kepada polisi untuk menangkap 3 DPO tersebut, jangan hanya karena untuk menghentikan mulut-mulut netizen terus sampai salah tangkap orang, jangan sampai seperti itu menurut dokter ini kepada institusi kepolisian. Dan sebelum menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus yang pertama, ayahnya Eki yang tidak mau bekerja sama dan membalas pesan-pesan dari Hotman Paris dan pengacara Vina. Bagaimana juga tanggapan kalian melihat salah tangkapnya Egy di Bandung yang dikatakan itu bukan Egy yang asli, namun hanya korban atau tumbal untuk menutupi Egy yang sebenarnya. Silahkan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Desa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.